Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Syaira Queen Iskandar. Di sini saya akan membahas modul yang ke-8 yaitu interfilan. Nah, di dalam interfilan itu ada DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone saat terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual. Nah, dengan adanya DHCP, setiap perangkat langsung mendapatkan alamat yang unik untuk berkomunikasi di jaringan atau internet, sehingga proses koneksi menjadi lebih cepat, mudah, dan terhindar dari kesalahan atau konflik alamat IP. Selanjutnya, jenis protokol. Di sini ada dua. Yang pertama, tanpa DHCP, yaitu IP statik. IP statis. Nah, di sini IP address diatur secara manual oleh pengguna. Yang kedua, harus mengisi IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Ini IP statis dia lebih rumit dan memakan waktu. Berisiko terjadinya konflik IP jika salah pengaturan. Yang kedua, dengan DHCP atau IP dynamis. IP address diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Tidak perlu setting manual, lebih mudah dan praktis, mengurangi risiko kesalahan dan konflik IP. IP juga bisa berubah-ubah setiap koneksi. Selanjutnya, di sini ada SVI atau Switch Virtual Interface. Switch Virtual Interface (SVI) adalah sebuah interface virtual pada switch, terutama switch layer 3, yang digunakan untuk memberikan alamat IP pada VLAN sehingga switch dapat melakukan komunikasi jaringan seperti routing antar VLAN. SVI tidak berupa port fisik, melainkan interface logis yang mewakili suatu VLAN, sehingga memungkinkan perangkat dalam VLAN tersebut berkomunikasi dengan jaringan lain atau melakukan manajemen switch melalui alamat IP tersebut. Nah, di sini ada fungsi SVI. Ada 4 fungsinya. Yang pertama, jalur keluar VLAN. SVI digunakan sebagai jalur utama perangkat untuk keluar dari VLAN menuju jaringan lain. Tanpa SVI, perangkat dalam VLAN tidak bisa berkomunikasi keluar jaringan mereka. Yang kedua, penghubur antar jaringan virtual. SVI memungkinkan switch untuk mengatur lalu lintas data antar VLAN secara langsung. Jadi, tidak perlu alat tambahan karena switch sudah bisa bertindak seperti router. Yang ketiga, akses kontrol ke switch. Dengan SVI, switch bisa memiliki alamat IP yang dapat diakses oleh administrator. Hal ini memudahkan pengaturan, pemantauan, dan troubleshooting dari jarak jauh. Yang keempat, representasi VLAN di layer 3. SVI berfungsi sebagai perwakilan VLAN di layer jaringan 3 atau layer 3. Artinya, setiap VLAN bisa dianggap seperti jaringan yang punya identitas sendiri. Oke, di sini kita lanjut ke konfigurasinya. Kita bikin VLAN terlebih dahulu. Kita masuk ke switch CLI, enter. Ini seperti biasa, enable, config. Kita bikin VLAN, buat name-nya lab A, terus VLAN kelima, name-nya lab B. Dan habis itu kita masuk ke interface-nya, int RA int range FA 01 sampai 2, enter. Ini switch port akses VLAN 4, exit dulu. Habis itu kita masuk ke range FA 03 sampai 4. Ini switch port akses VLAN 5. Nah, selanjutnya di switch yang ini juga enable VLAN 4 lab
name-nya lab B. Terus kita masuk ke interface-nya, INT range FA01 sampai 2, switchboard akses pilihan 4, INT range FA03 sampai 4, switchboard akses pilihan 5. Masing-masing ininya kita kasih IP dulu. 192.168.4. Kita pakai 2 karena satunya untuk default router. Instalasi ini. Default gateway-nya. Ini 3, wujudnya ini 192.168.5.3. Coba kirim pesan. Successful. Di sini pasti pilot ya teman-teman, karena di sini kita belum melakukan switchboard mode terang. Jadi kita di sini bakal bikin lagi VLAN-nya. Range FA03 sampai 4, switchboard akses pilihan 5. Nah di sini kita bakal menyatukan si ini dulu agar sama PC atau sesama beda VLAN bisa saling terhubung. Kita menggunakan ketuk. Sini kita masukin ini exit, terus INT
FA05 switch port mode terang. Sudah, switch berikutnya exit F5 sampai 6. Teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi VLAN. Selanjutnya kita di sini menambahkan satu router untuk meng-DHCP-kan semuanya. Di sini yang pertama saya sudah no dulu, enable config, masuk ke interface-nya, terus no shutdown. Nah, di interVLAN ini kita ada yang namanya SVI, jadi kita bakal sub interface terlebih dahulu. Ini kita keluar, exit, habis itu masuk ke INT gig 00 titik, kita masuk ke VLAN ya, VLAN 4. Nah, ini sudah berubah menjadi config sub IP ADD 192.168.4.1 255.255.255.0 karena slide 4. Nah, di sini ada bacaan configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that subinterface is already configured as part of an IEE 802.10. Nah, di sini kita harus memasukkan yang namanya encapsulation.1q VLAN 4. Nah, baru bisa kita masukin IP ADD-nya baru 192.168.4.1.255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita akan ke VLAN kelima. Exit aja, INT gig 00.5 encapsulation dot 1q 5 IP ADD-nya 192.168.5.1 255.255.255.0. Nah, di sini kita sudah melakukan SPI. Selanjutnya kita akan melakukan IP DHCP. Exit, habis itu kita masuk ke INT 00 IP DHCP wall V4, yaitu VLAN keempat. Kita masukin networknya 192.168.4.0 255.255.255. Habis itu kita masukin default router 192.168.4.1. Di sini tidak usah memakai subnet mask. Kita masukin DNS server. Kita pakai DNS server yang umum saja, yaitu 8.8.8.8. Yang VLAN keempat sudah. Selanjutnya ini exit dulu. Kita masuk ke VLAN ke 5.00 IP DHCP V5, networknya 192.168.5.0 255.255.255.0. Enter. Default routernya 192.168.5.1. DNS server umum aja 888. Nah, di sini kita config DHCP-nya sudah up. Nah, kalau di switch
biasa itu kita menggunakan interface FA. Nah, kalau di sini kita menggunakan enable constraint. Nah, di sini kita menggunakan interVLAN. VLAN 4, IP ADD-nya 192.168 41.255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Lanjut ke interVLAN kelima. InterVLAN 5. IP ADD 192.168 5 1 55 0. Nah, di sini kita sudah menambahkan VLAN. Kita lihat apakah ada. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 4, ya VLAN keempat yang paling bawah situ. Nah, di sini saya menambahkan 2 PC. Nah, di sini dia bakal jadi VLAN baru. Saya bikin VLAN baru. Kita exit. Kita tambahkan VLAN. Ini VLAN 30. Name-nya lab C. VLAN 30. Name-nya lab C. Terus ini interface-nya RAFA 06 sampai 7. Interface RAFA 67. Ini switch port access VLAN 30. Exit, kita tambahin yang VLAN-nya. IP ADD-nya kita pakai 10 20 30 titik 1 255 titik 0. Nah, kita juga bakal meng-DHCP-kan si VLAN 30 ini. Di DHCP di 30 portnya 10 20 30 0. Contohnya 10.2.1 servernya 8888. Lihat masing-masing PC-nya bakal sudah mendapatkan IP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan. PC satu lagi juga sudah ada. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang tidak bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.